Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati, mahasiswi dari Stikes Karya Usada Semarang, studi profesi 20. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif kepada ibu yang telah melahirkan. Untuk itu selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Ermawati, saya perwakilan dari Puskesmas Keradenan. Nah, kemarin kan Ibu baru melahirkan. Nah, di sini saya mau memberikan pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif. Nah, ini benar dengan Ibu Evi, alamat RT 5 RW 7 ya Bu ya? Iya benar. Oke Bu, untuk waktunya sekitar 10 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Saya mulai ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih ASI eksklusif itu. ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan hari pertama sampai 6 bulan. Nah, di sini tidak boleh dilakukan pendampingan kayak makanan. Nah, itu harus ASI eksklusif. Nah, murni ya Bu ya. Iya. Lalu kemudian apa sih keuntungannya menyusui secara eksklusif? Yang pertama yaitu memberikan nutrisi yang kualitasnya sangat baik bagi bayi. Lalu kemudian untuk meningkatkan kecerdasan bayinya ibu sendiri. Lalu kemudian apa sih isinya? Isi ASI kok bisa meningkatkan kecerdasan dan nutrisi? Yang pertama itu isi dari ASI itu sendiri, yang pertama adalah kolostrum. Nah, kolostrum itu terjadi pada hari pertama sampai hari keempat, warnanya itu kekuningan Bu. Nah, itu biasanya kalau ibu tidak mengetahui biasanya dibuang karena warnanya kuning. Nah, sebenarnya itu malah bagus banget bagi si bayi karena apa? Kandungan kolostrum itu dia yaitu menjadi yang ini Bu, kolostrum hari pertama. Nah, itu kaya akan nutrisi dan antibodi, lalu kemudian memberikan imunisasi pertama bagi si bayi, lalu kemudian melindungi si bayi dari infeksi dan alergi. Nah, langsung ya Bu, yuk. Ini manfaat bagi bayi yaitu melindungi bayi dari alergi. Yang kedua adalah meningkatkan daya tubuh bayi. Lalu kemudian sebagai zat antivirus dan bakteri. Lalu kemudian mudah diserap oleh usus bayi. Karena apa? Biasanya kalau usus bayi itu sangat sensitif sekali terhadap apapun. Nah, biasanya kan hanya diberikan ASI. Nah, lalu kemudian melatih daya isap bayi dan membentuk otot pipi menjadi baik. Karena apa? Karena ketika bayi itu melakukan hisap, otomatis otot-otot di daerah pipi itu bekerja dengan baik. Lalu kemudian manfaat ASI bagi ibu sendiri. Nah, juga ada manfaatnya bagi si ibu. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, membantu mempercepat pengembalian rahim. Nah, dan juga menghambat perdarahan pada saat setelah melahirkan. Nah, karena apa? Karena ketika bayi menghisap itu otomatis respon otot saraf di otak mempengaruhi pengembalian otot rahim sehingga dapat mempercepat pengembalian rahim menjadi kebentuk semula. Lalu kemudian mengurangi biaya pengeluaran ASI. Nah, ini sebenarnya ASI eksklusif itu sangat murah sekali, tapi kebanyakan orang yang biasanya wanita karir dia bekerja keras, terus lupa akan ASI-nya buat si bayinya. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah mencegah kanker payudara. Ini sangat manfaatnya sangat besar sekali ya Bu ya. Karena apa? Kalau lama kelamaan air susu ibu yang tidak diberikan kepada bayi, tidak diserap, biasanya tuh otot-otot di daerah payudara itu menjadi kencang. Sakit, biasanya bengkak kalau nggak disusuin. Lalu kemudian cara pemberiannya Bu. Nah, pasti ibu udah mengetahui untuk teknik menyusui. Yang pertama, ibu duduknya tegak, lalu kemudian ada bantalan di dasar ketika ada bayi. Misalnya ini bayi nih, di dasarnya ada bantalnya biar antara bayi sama puting susunya dekat. Lalu kemudian arahkan mulut si bayi ke puting susu. Nah, kita dilihat nih, lalu kemudian dilihat apakah mulutnya itu udah masuk ke puting kamper. Nah,
Berarti kalau mulut bayi puting susu sudah masuk ke dalam mulut bayi, jangan langsung dibiarkan, Bu. Biasanya kalau dibiarkan itu payudara itu masuk menutupi hidungnya si bayi. Jadi jangan langsung dibiarkan. Nah, ini mulutnya udah masuk ke dalam ini udah masuk dalam mulutnya nih, terus ditinggal begitu aja. Itu jangan dibiarkan. Soalnya biasanya kejadian itu bayi itu susah bernafas kalau karena hidungnya itu tertutup sama payudara. Jadi sangat berbahaya sangat berbahaya sekali. Nah, Ibu udah mengetahui semua ya, Bu ya. Iya. Lalu kemudian melepaskan hisapan setelah 10 menit. Nah, setelah 10 menit yaitu bayi kan udah nih menyusuinya, lalu kemudian kita menyendawakan bayinya, Bu. Bayinya itu kita taruh di punggung. Nah, terus setelah ditaruh di punggung, kita tepuk-tepuk punggungnya sampai bayinya sendawa. Biasanya seperti itu. Kalau kejadian nih, Bu, bayi setelah disusui nggak disendawakan, biasanya langsung ditidurkan. Nah, itu akibatnya dia kayak gumoh gitu. Nah, biasanya itu sangat berbahaya juga. Nah, dari teknik-teknik tersebut harus diterapkan dalam ibu menyusui ya, Bu ya. Nah, Bu, saya udah memberikan penjelasan nih kepada Ibu tadi mengenai apa sih hasil eksklusif, keuntungannya, lalu manfaat bagi bayi, terus manfaat bagi ibu sendiri, lalu saya menjelaskan teknik menyusui. Nah, saya mau tanya ya, Bu, apakah Ibu menyimak apa yang saya sampaikan tadi? Nah, saya mau tanya, untuk teknik menyusui tadi apa aja, Bu? Duduk, kemudian taruh bantal di bawah payudara atau di paha untuk bantalan si bayi agar mudah untuk menyusu. Ya, benar banget ya, Bu ya. Berarti Ibu menyimak apa yang saya sampaikan kepada Ibu. Nah, oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada Ibu dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.